wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan tak pernah bosan kita selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali obrolan kita pekan yang kemarin, Selasa kemarin, tentang bahwa manusia yang mati di alam kubur itu tidaklah mati. Mereka hidup tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berpindah alam saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan orang yang ada di alam kubur itu, arti alam kubur itu kan sering kita sebut dengan alam barzah. Ya. Arti barzah itu adalah sekat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Artinya alam barzah itu adalah ruang tunggu. Mun kita ke bandara, Bu, Pak, yang pernah naik pesawat ke bandara, mun kita lah masuk ruang tunggu, kadang lama, kadang bentar, kalau delay nunggu lama. Tapi biasanya sangat jarang wong yang di alam, yang sudah di alam tunggu itu, ruang tunggu, nak keluar lagi tidak baca. Keluar tuh nak butuh izin, dan tidak segala wong bisa keluar dari alam, dari ruang tunggu itu. Cuma dia bisa nengok wong yang di luar. Kita yang di luar tidak baca nengok dia yang di dalam. Benar tak kira-kira? Kita yang dalam ruang tunggu itu nengok wong yang di luar tuh. Nah, anakku belum balik, anak aku masih nunggu. Tapi yang di luar tak nengok lagi, aku tadi duduk sebelah mana, lah masuk ruangan apa, diapoin sama petugas bandara, tak pernah tahu. Begitupun ketika kita sudah memasuki alam barzah. Sebagai alam tunggu, sekat antara dunia dan akhirat itu sama, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bisa melihat anak-anak kita yang dia ziarah menemui kita. Apa yang dilakukan anak-anaknya di dunia, dia pun melihat dan mendengar. Sehingga kalau kita berbuat amal kebaikan, berbahagialah orang tua kita. Namun ketika kita berbuat kemaksiatan, bersedihlah mereka. Kalau kita bisa berdoa, orang tua kita senang. Kita bersedekah, disebut nama dia, oh bahagia niat. Bahkan ketika kita bersilaturahmi, menjaga tali hubungan persaudaraan, bukan hanya dengan saudara kandung, dengan kawan-kawan bapak kita baik, bapak kita nyingok dan dia senang juga. Itulah amalan-amalan yang membuat ahli kubur berbahagia. Doa, sedekah, menjaga silaturahmi. Atas apa silaturahmi yang telah diperbuat sama orang tua kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena dia nyingok. Sehingga kalau kita masuk ke areal pekuburan itu, disunahkan mengucapkan salam. Karena dia hidup dalam situ. Tidak mati. Jangan sembarangan puluk. Dia jengkel puluk kalau kita melangkah kuburannya. Apalagi saya menginjak-injak. Kau dulu waktu itu pegaya niat, yung nakar ijaknya, nah,
Maka sebaik dan seburuk apapun orang di alam kubur itu, tugas kita adalah mendoakan mereka. Sehingga adab ketika kita bertakziah, melayat itu, kita dilarang untuk menjelek-jelekkan ahli mayit atau ahli kubur. Tak boleh juga di depan pemakamannya cerita. Dia ini dulu waktu hidup sering ya. Kalau sama-sama tentara, dia ini dulu perang tak berani, dia ini mati pula, tak ada atas mas jingok tu lah kuburannya. Nah, denger dia tuh Pak. Pak Ipul kata aku kau tuh. Misal contoh kan. Maka kita perlu menjaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya sebatas sekat antara dunia dan akhirat. Dia ruang tunggu. Dan di ruang tunggu itu Bapak Ibu rahimakumullah, dia bisa melihat dunia yang seperti saya sampaikan tadi, dan dia juga sudah diberi gambaran tentang akhirat. Memang contoh yang lemah itu ruang tunggu bandara itulah. Kalau di sini tidak pulau Pak, di sini Pak. Tapi kalau kita di Jakarta tuh terjingok nian, kapal datang, kapal terbang lagi, ya kan? Pesawat tuh. Nah, manalah pesawat aku nih belum sampai. Makanya ketika di alam kubur dia pun sudah tergambar bagaimana nanti ketika di yaumil qiyamah, tergambar. Nah, yang membuat mereka terhibur itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama keluarganya selain amal mereka sendiri. Kenapa? Orang di alam kubur sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Kita jelaslah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dia sudah mendapatkan kebaikan atau keburukan sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Tapi dia akan terkurangi permasalahannya ketika dia mendapatkan doa-doa dari orang yang masih hidup. Maka kalau orang yang mati itu Pak, tidak pacak lagi beramal. Kita ni kan bisa beramal dan bisa nerima. Berbuat amal dan nerima amal. Kalau di dunia ini Pak, masih bisa beramal dan nerima amal. Dua-duanya kita bisa kalau. Kita berbuat dewek bisa, keluarga anak kita berbuat, kalau anak kita soleh, kita pun dapat kebaikan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau sudah di alam kubur, kita lah tak bisa lagi berbuat. Kita tinggal nunggu baik apa yang diberikan sama anak-anak kita. Maka ya, yang terbaik itu adalah memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Walaupun ini agak sulit, ya. Zaman sekarang punya anak cak ini susah. Benar tak kira-kira? Nah, tapi semoga kita berdoa anak-anak kita, cucu-cucu kita ada salah siko yang solih atau solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dia sudah dijingok ke diperlihatkan neraka itu. Ngeri, Pak. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Wa yauma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna syaddal azab. Ya. Ini ceritanya tentang Fir'aun. Kepada mereka diperlihatkan pada pagi dan petang dan pada hari kejadian kiamat, dikatakan oleh malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke alam azab yang sangat keras. Sehingga Fir'aun itu, kita tahu riwayatnya ketika dia tenggelam, sakaratul maut,
dia tergambar apa yang pernah diperbuatnya. Dengan dia mau ditempatkan di mana, akhirnya dia ngomong, amantu billahi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi malaikat lah jengkel, lah terliwat Firaun. Tariknya lagi ke bawah lagi, lepasnya lagi, tarik lagi, lepasnya lagi. Maka kita puncak itulah, hati-hati baik. Yang lah diingat ke tiap subuh dak juga berubah. Lah dengar ceramah dak pula galak berubah. Nagih itu mati, lepasnya lagi, mati, lepasnya lagi. Tapi kalau yang dalam masjid ini wongnya soleh-soleh, kalau insyaallah mudah. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan di alam kubur kita mendapatkan gambaran kebahagiaan, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pernah khawatir kalau amal-amal kita itu nanti hilang, amal kita pasti dicatat, ya, dan akan kita terima. Seperti pekan kemarin saya sampaikan, jangankan di alam kubur, baru nak mati baiklah ketahuan. Bahkan kemarin atau dulu pernah saya sampaikan tentang cerita sahabat Nabi yang bernama Sya'ban itu. Ya kan? Yang ini berulang-ulang menjadi, ya, wasilah untuk kita selalu berbuat kebaikan. Nyesal. Kalau nyesalnya seperti Sya'ban, merasa amalnya kurang banyak karena lah berjalan 3 kilo untuk sholat subuh, untuk sholat 5 waktu ke masjid, dia nyesal karena kurang banyak. Nah, khawatir lagi kita nyesal dak kati amal itu. Kalau si Sya'ban nyesal karena orang ngenjuk baju-bajunya tidak bagus, khawatir kita nyesal karena tidak pernah ngenjuk uang baju. Kalau si Sya'ban nyesal ngenjuk makanan cuman setengah, khawatir kita nyesal karena tidak katik sedekah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu saya mengingatkan, ayo persiapkan akhirat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, jangan sampai bermega-mega urusan dunia ini, jangan sampai melalaikan kamu sampai kamu masuk ke kubur. Giliran masuk kubur baru sadar. Ustadz, aku nih baru sadar tua inilah setelah pensiun. Nggak apa-apa mun masih hidup. Selama masih hidup, nak setahun, nak sebulan, seminggu, sehari, sejam baik, mun kita masih dalam keadaan sadar yang luar biasa, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Kabar kematian ini tiap hari, Pak. Benar tak, Bu, Pak? Ya kan? Nah, sehari kemarin saya 2 dengar kabar kematian. Ya Allah ya Rahman ngejiku. Ya. Kita nih dengar kematian terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sadari bahwasanya dunia ini hanya permainan saja. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lah walaib wa innad daral akhirah lahiyal hayat hayawan lau kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau bae, main-main, maka dak serius nian. Ya. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu waladdarul akhirah, itu negeri yang nyata kehidupannya, ya, yang sebenar-benarnya. Sekiranya kita mengetahui, makanya nak hati-hati nian lah diingatkan nih. Dunia ini main-main baik, kadang bagus, kadang tidak.
Ya kan? Uji kita kalau berduit senang, ternyata berduit tidak perlu senang. Uji kita kalau naik pangkat senang, ternyata tidak pula. Uji kita kalau wong miskin tu sarok, ternyata tidak juga. Buktinya ada wong miskin dak katik rumah, tidur di pucuk gerobak tu be anaknya tu mimpi-mimpi. Bener tak? Kita jingok wong yang didorong emaknya kadang malam-malam tu, nah anaknya tidur. Tidak perlu sakit. Uji ilmu kedokteran nak bersih sehat, ya kan? Kita yang tidur di tempat yang bagus, spring bed, nak tidur lagi kadang saro, pindah sana, pindah sini. Karena dunia ini memang permainan. Kita ini saling jingok baik. Maka tak usah niat. Yang paling penting itu adalah akhirat. Tapi kalau dapat dunia, yo alhamdulillah. Jangan ditolak pula. Manfaatkan dunia untuk amal akhirat. Itu baik. Tapi kalau yang tak dapat dunia, jangan nyesal. Seakan-akan dunia itu segala-galanya. Akhirnya hati go halal, haram, hantam. Nah, tambah rusak. Ya aku, tidak boleh ngomong bahaya tu. Dunia ini sementara baik. Sudah, mula tahu cak itu. Berarti masalah tidak ada yang tidak selesai. Ada orang ngomong, kalau aku punya bini cantik bahagia, ternyata tidak juga. Namun aku punya suami ganteng bahagia, tidak juga. Agak mun aku lah punya anak lanang bahagia, tidak juga. Akhirnya Allah memberikan gambaran kepada kita orang yang sakinatul qulub, yang tenang hatinya, itu bukan karena dunianya cukup, tapi karena zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketika hati ini ingat dengan Allah, maka akan terasa tenang. Itulah yang menenangkan. Maka yang lah pensiun terus rajin ke masjid, tak apa. Dulu jadi pegawai kantor, sekarang jadi pegawai masjid, tak apa. Memang saatnya niat. Tak usah malu-malu bila perlu ngomong, aku ini dulu pegawai di kantor, sekarang aku jadi pegawai masjid, tukang sapu masjid, tak apa. Mun dulu aku di kantor digaji, sekarang aku di masjid nyapu, tak digaji tak apa-apa, yang penting aku masuk masjid. Ngapa? Mun dak mula pensiun lah, dak lagi ngurusi akhirat, nak kapan lagi? Maaf, jangan tersinggung yang pensiun. Ingat ke baik. Tapi jangan pula yang masih muda, berarti aku niat masih sehat, dak usah ke masjid lah. Jangan pula. Ya dah. Karena yang muda mati juga ada. Tapi biasanya yang mati lebih cocok pas itu yang tua. Iyo yang 60. Ya kan pernah aku sampaikan di ceramah-ceramah umum aku tuh, wong Jawa itu kan kalau 50 ngomongin 50. Ya kan, betul tak? 50 itu artinya seneng ketunan, suka menutup kepala, mulai tobat lah 50 tahun tuh. Itu kan masa-masa MPP. Persiapan pensiun itu, Pak. Kalau pegawai pensiunnya cuma setahun, dalam agama kita pun bisa 10 tahun MPP itu. Nah, jadi umur-umur 50 itu rajin-rajin lah ke masjid. Agak kalau 60, itu orang Jawa ngomongnya dak 60 lagi. Swida. Arti swida itu sejatine wis wayahe tindak. Sudah saatnya pergi.
Nah, jangan tersinggung. Wayai. Sudah saatnya wis wayai tidak. Wis itu sudah, wayai itu waktunya, tidak itu pergi. Pergi kemana? Bukan kemana-mana. Yang aku jelaskan di awal tadi, ke alam barzah. Itulah akhirnya kan. Makanya yang 60 itu wis wayai. Walaupun di umur berapa baik cocok. Ya kan? Tapi yang paling cocok itu umur 60 ke pucuk. Ya, kita berharap sehat, bisa ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kan itu. Kalau Pak Yudi yang mati, itu pertanyaannya banyak, komentarnya panjang. Kasihan ya, berduit, ganteng, mati muda. Ya kasihan ya, tersiksa. Banyak komentar waktu kan. Kalau yang matinya Pak Yudi, tapi kalau yang matinya Pak Ipul, tak kata komentar. Lah Pak Ipul 60 lebih. 60 berapa Pak Ipul? 68. Nah. Pasti Pak. Orang nanya, siapa meninggal? Pak Ipul. Innalillahi, wajar lah 60. Pastilah kan darah tinggi ada. Walaupun dah kati. Ya kan? Diabetes lado. Pasti bangun ngomong cak itu. Walaupun dah kati. Karena pandangan manusia secara umum itu seperti itu. Tapi kalau yang model Pak Yudi, sakit apa? Diabetes. Tidak mungkin lah. Duit banyak, pajak sakit. Lawang kata itu. Paling-paling gua kayak berdoa, ya Allah semoga di dunia dapat bidadari, di akhirat dapat bidadari. Paling itulah hiburan terakhir tuh kan. Soalnya kalau dunia itu banyak ego syarat, kalau di dunia akhirat kan digenjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah gambarannya ya di alam barzah. Jangan sampai kita ini, saya mengingatkan, baru sadar kalau kita sudah masuk ke alam kubur. Baru terjingak nian ainul yakin tuh kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Mulai terjingok nian dengan mata kepala di alam kubur tuh baru sadar, tidak baca balik lagi. Nah sekarang ini harusnya kalau ada kematian-kematian di sekitar kita itu sudah harus menjadi ainul yakin kita. Pandangan kita yang jingok mati itu asli nian, tidak baca balik lagi. Mulailah kita memperbaiki diri, sadar dikit-dikit. Saya sering ngomong berulang kali, jangan pikirkan masa lalu kita. Karena tidak ada satupun orang yang tidak memiliki masa lalu. Biarkanlah. Tutup buku rapat-rapat bila perlu. Jangan cerita ke yang buruk. Baik. Ya. Mun dulu kita pernah minuman keras. Tapi pernah juga ngenjuk uang minum susu. Maka jangan pernah ceritakan minuman kerasnya. Tutup rapat-rapat cerita kebaik tentang kita ngenjuk uang minuman susu. Kalau dulu kita sering meninggalkan salat Jumat, jangan diceritakan. Walaupun kita pernah cuman sekali disuruh uang azan Jumat, lata balik pulau antara hayalah sholat dan hayya alal falah. Cerita ke yang itu bayang azan terbalik tadi, tidak apa-apa.
Insya Allah itu lebih baik daripada menceritakan yang kita bangga tak pernah sholat Jumat. Karena kita ciri taubat juga itu dia tidak bangga dengan kemaksiatan masa lalu. Kalau dia nak cerita masa lalunya, cerita baik dengan wong-wong tertentu yang dianggap bisa memberikan solusi dan menenangkan hati. Siapa itu? Ulama-ulama yang kita percayai. Dengan itu nanti kita dapat support, dapat doa supaya kita tetap istiqomah di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu. Itu tanda kita nanti tidak menyesal di alam kubur dengan keburukan, tapi paling-paling menyesal karena amal kita cuma sedikit. Tidak apa-apa. Menyesal amal sedikit itu artinya dapat kebaikan cuma kurang banyak. Alhamdulillah. Yang khawatir itu nyesal dapat siksaan. Artinya kita tidak kati amal kebaikan. Ya. Maka di surat At-Takasur itu kan diulang-ulang kan, kala berulang-ulang. Dinjuk tahu berulang kali. Menandakan itu kita ini memang agak susah diyakinkan. Ya. Makanya Ustadz juga kadang tuh berulang-ulang kali ngasih tahu. Ya. Kita yang cepat sadar ini bersyukurlah alhamdulillah, karena hidayah datang dengan kita seperti air yang mengalir dengan mudah mengalirnya. Mudah-mudahan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kebenaran datanya dari Allah, khilafan diri kami pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bin. Karena minta maaf dengan orang dua nih, aku sebut terus namanya tadi itu kan. Biasa. Biasa. Indonesia. Jangan lagi. Boleh diingat gitu, gue masih lupa kan. Iya benar. Mati itu tiap hari uang mati itu, tapi uang masih juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini tuh. Ayo Kak Am. Jangan. Maju. Dekat Paus tak ada balokan. Kalau rupa beramal tuh manusia ya. Rupa tuh tidak sadar diri. Ya. Ini orang nyuapnya tu. Dia mau YouTube. Apa ya? Mungkin capek mungkin. Hah? Capek mungkin. Jadi waktunya kan waktu subuh waktu isya. Yo. Error baik. Kemarin mati lampu tidak? Tidak. Enggak mati lampu. Malam tadi juga enggak. Isanya jam 00. Itu juga di belakang, enggak di belakang. Udah cabut, enggak tahu tapi ngaturnya Cabut.
Ah, udah cabang. Suruhnya enggak kalau baik kan kayak udah kayak dia satu lagi dan kita mau berani gitu Tadi. lagi Ada lagi. Sedih. Nampak kode aus kok nah. Ya, masa dituliskan. Emang murah banget. Hah? Gimana tuh? Ganteng. Tak sampai 1.000 kan? Makan FYP dia. Nah, jadi kalau habis kajian di sini tuh habis kajian makan ya teman-teman. bisa tapi ini ngisi sekarang kan di sumur ya sumur ya 2006 pengurus baru ya benda ya kembali gubernur kalau bukti yang ada di sini Mati udah itu. Dengar kita ngobrol. Ya kan? Ah, dikit. Kemarin 4, sekarang jatuh ke makan. Dikit, teman-teman. Kalau dikit yang nonton ceramah ya. Ini kalau orang-orang itu apa banyak ya? Coba kasih alasan dong. Nah, udah habis nih. Tinggal kopi. Nah, sudah habis. baca tuh etapnya cek Nabawi ini mantap
Sejarahnya bergerak, cuma tapi modusnya itu UMKM ini Solo Bandara. Nge-review kakak ganteng. So, ada mana? Ya ada balik. Nomor dia sampai Cak Madinah, tapi jadi bandara itu kan polosnya. Penyemput sih, dia penyemput sih. Upload jam kita tak hidup lagi. Dicabut aku tadi error tadi. Error. Error ya. Pokoknya kata punya bunyi mohon maaf. Tungguin ya, mohon maaf dulu bahaya nih. Ini Aku kan banyak pertanyaan. Iya. Apalagi bola. Cuman kalau istri satu, ya ini pertanyaan. Kalau istri dua, banyak pertanyaan. Selama ya. Apa kawin tapi pun sedikit tahu lah ya. Pak mana nak tanda dikepuk malaikat. Orang mati dia. Yang dapat Kita sih menikmati. Kita ngomong aku bulan mana digaji yang sekarang pun nanti mati digaji nama itu bunuh aduh ada ini orang nggak boleh ada kalau kak cerita yang nakal itu kak. Pas meninggal, tiap dosa kain kapan yang baru-baru guru-guru kayak dari padang jelas-jelas kata kembali. pesta malaikat ini tidak. Nggak kali malaikat yang terakhir. Saya kata, Bujang masuk selesai. Belum, Pak. Libur Pak, balik. Tidak berangkat lagi. Pasti kok. Oh selesai kalau pondoknya. Iya. Di mana? Kuliahnya ya di Solo. Tadi minta soalnya. Suruh mbak. Klasik Pak. Ini nah. Yang caranya. Minta bungkus dia guys. Mulai berani. Terlayar guys. Ah. Gemoy. Mana efeknya? Efek cubit pipi. Gak bisa. Mulai jalan. Iya Pak. Mulai ada istirahat lagi di malam. Berat. Ah, kira aku tadi jubit pipi tadi. Kalau ada hujan Kemarin tuh ke Jambi balik dari Pau Jambi sampai ke Maucang. Deras. tadi lupa mik dua aja kayak besok negara apa susah apa Suaranya kan di sana. Semalam ke Morainya. Malam ini di Kampung Bali. di Pakawang jatuh. Ini nanti Morainya baru dari Bupati malam ini. Bupati Morainya di rumah Yang lagi viral. di Kamis paginya. Pakawang rumah dia. Ini lah sampai tanggal 25. Wahyu, gue bangun ya. Nah, sampai masuk bulan itu Sya'ban lewat.
Biar ya tuh baik. Masih nggak mau ya. Mereka konfirmasi sudah ada, tinggal memastikan. Aku masalah dengan aku itulah di episode kali ini kan. Ada lagi tuh, tenang deh. Jadi gitu nih. Lihat. Soalnya anaknya gue. Dua asisten yang Ya, numpang bayi ini naik mobil apa? Iya. Minggu depan ya. Gerabe. Buat template dulu berarti ini. Isra Mi'raj. Sarajikan yang isi. Selasa malam Rabu. acara apa? Isra wal Mi'raj, guys. Ih. Ada satu lagi dah, Bu, yang diasah Ibu. Anaknya bujang itu siapa lagi? Ya, habis. Ini masuk belum di ini plastik ya? Plastiknya gimana, Bu? Nah, pegang ya. Nanti lagi ini mah. Bukan, satu teman aku. Anaknya yang gede. Dia nanti dekat aku deh. Ayo. Dekat sini. Kayak gitu. Ya dulu. Air usah. Tadi untuk Ustaz ini minta buat kamu. Kasih lah Ustaz tadi. Oke? Iya. Ya pergilah kau. Berjalan lanang tuh. Oh iya. Nyari amal itu nggak boleh nanggung-nanggung. Iya. Masa cak mana cari tol ini? Siapa harus nikah? Tapi tampang-tampang guys nikah sih. Apa gue ya kan? Kayaknya lah bujang ayam ini. Iya. Allah. Bang si efeknya gitu. Nah, gini aja. Assalamualaikum. Ya guys, mukanya guys. Guys, tata layar guys. Pemelaku aja gitu. Salah siapa sini? Ini kata Pak Taufik. Sini apa salah? Selasa malam Rabu. Siapa sih ngisi besar aja? Tanya beliau. Aku. Yo. Jadi bilang 500 perak. Adi, wah, cuma di. Bawa kunci, Bu. Jadi takutnya giliran kuncinya di rumah, motornya di sini. Sehat-sehat Ibu. Ya Ustaz. Siap. La 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 la. Tapi jam isaknya 00,42. Tinggal beneri wae. Iya. Tadi itu hidup isak. Pas baru masuk masih lama waktu azan, itu udah 9, 7, 6. Bener di jam digital itu kon normal ke wae kok. Tak sama si deki. Deki nek normal ini jalur upahnya 750 kayak gemblong kayak bocah. Iki mana? Iki
Sorry tidak datang tahu dia cuma diajak orang Bambang polisi. Terima kasih. Iya. Bambang polisi. Yo, Bambang polisi. Yo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di